Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana surga nikmat dan karunia adalah kita bisa berkumpul di Masjid As-Sakinah ini dalam acara pengajian kitab fikih, yaitu yang diambil dari kitab Fathul Qorib. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena syariatnya, mana risalahnya, kita bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, ini adalah hari pertama saya menjelaskan di pengajian kitab fikih ini dalam program KKN jarak jauh dari Universitas Center Syekh Nurjati Cirebon, program PJJ-PAI. Untuk langsung saja kita di sini memakai buku Fathul Qorib dari Dr. Andes Kiai Haji Imron Abu Amar. Jadi bukan kitab aslinya Fathul Qorib yang biasanya kitab gundul kalau bahasa kami, bahasa di Jawa, ataupun kitab yang tidak ada harokatnya. Nah, makanya disebut biasa, ataupun juga dengan kitab kuning karena biasa warnanya kuning. Nah, coklat-coklatan. Oke, untuk pertemuan pertama ini, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik, khususnya remaja Masjid As-Sakinah, bahwasanya kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang bab toharoh. Bab toharoh. Dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan bahwa wal kitabu lughatan masdaru bi makna dhamm wal jam' wa istilahan ismun li jinsi min al ahkam ammal babu faslun li naw'i mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Bahasanya menurut pengertian bahasa, kata kitab artinya kumpul, sedang menurut pengertian yang lazim berlaku di kalangan masyarakat, istilah kitab mempunyai arti suatu tulisan yang menunjukkan jenis dari beberapa hukum. Kata bab artinya sesuatu bagian dari sesuatu yang berada di bawah jenis tersebut. Antaranya dalam taharah itu ada bab-babnya, bab istilahnya air, bab wudu, bab tayamum, bab mandi. Nah, selanjutnya wat taharatu bi fathit ta lughatan an-nadhafah. Kata toharo adalah sama dengan nadhofah, artinya bersih ataupun suci. Sedangkan jika dibaca tuharo, maka yang punya arti kelebihan dari air yang dipergunakan untuk bersuci. Di kalangan para ahli fikih, toharo mempunyai banyak pengertian, yang antara lain suatu perkara yang menyebabkan seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat seperti wudu, mandi, tayamum. Jadi kata toharo ini sama aja dengan nadhofah, yaitu bersih dan suci. Kalau dengan tuharo itu artinya kelebihan air. Kalau toharo, tonya dengan fathah itu bersih dan suci. Kalau tonya dengan dhamma itu kelebihan air. Nah, sedangkan toharo menurut ahli fikih sesuatu yang orang tersebut itu boleh mengerjakan sholat, mengerjakan
mandi, tayamum, ya, dengan toharat sebab toharat tersebut. Walamma kana ma'alatan litoharati istatradal musannif anwa' ilmiah. Mengingat karena air itu adalah alat bersuci, jadi air ini alat bersuci, maka pengarang kitab ini perlu menjelaskan macam-macam air tersebut. Faqala al-miyahu allati yajuju aw yasihul tadhiru biha sab'u miyahin ma'us sama' ayn najid minha wa wal maqa ma'ul bahri ma'ul nahri ma'ul bikri. Pengarang ini berkata bahwasanya air yang sah ataupun untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan, air laut, kedua, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air sumber ataupun biasanya air sumber mata air, keenam air es, ketujuh air embun. Itu adalah macam-macam air yang bisa dapat dijadikan kita bersuci. Ada 7 macam. Ketujuh macam air tersebut di atas kemudian diringkas menjadi 2, ya, yaitu air yang datang dari langit dan yang dari bumi. Nah, dari 7 macam air tadi diringkas menjadi 2, air yang datang dari langit dan air yang dari bumi. Hal ini bisa dilihat dari segi keadaan yang wujud, sedangkan menurut asalnya semua air itu adalah dari langit. Kemudian air-air tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian. Dari 7 itu kita dibagi 4 bagian. Yang pertama air mutlak, ya, yaitu air yang suci keadaannya dan mensucikan kepada yang lainnya, tidak makruh, makanya jauh daripada qayyid atau ikannya tetap, maka tidak akan berakibat bahaya adanya qayyid yang pecah seperti air. Pertama adalah air mutlak, ya, air yang suci keadaannya, ya, dan mensucikan bagi yang lainnya. Maksudnya Pak, bisa menjadi alat untuk bersuci, ya. Ya. Wasani tohirun mutahhirun fakruhu. Yang kedua ini adalah air suci yang mensucikan, tapi makruh memakainya di badan saja, tidak makruh untuk mensucikan pakaian, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat selain yang terdiri emas dan perak, maka hukumnya makruh. Selanjutnya, apabila air yang panas tersebut menjadi dingin lagi, maka hukumnya tidak makruh memakainya. Ya, jadi ketika dipanaskan oleh sinar matahari atau terjemurlah bahasa kita, maka makruh dalam keadaan panas. Tetapi ketika udah dingin, maka boleh memakainya. Tapi Imam Nawawi berpendirian bahwa air tersebut hukumnya mutlak tidak makruh, tetapi justru makruh memakai air yang sangat panas atau dingin sekali, ya. Ada orang lain yang bernama Imam Nawawi berpendirian mengatakan bahwa hukumnya itu apa? Air itu mutlak ataupun tadi bisa mensucikan. Yang namanya makruh itu ketika posisi atau keadaan air tersebut adalah dingin sekali atau panas sekali, itu yang tidak bisa mensucikan. Nomor 3, air suci tidak dapat mensucikan kepada lainnya, yaitu air yang mustakmal, ya, yakni air yang sudah pernah terpakai untuk menghilangkan hadas ataupun kotoran ataupun najis, ya. Jika memang air itu tadi tidak berubah atau tidak bertambah dari asal muasalnya, sudah diberikan air yang besar pada benda yang dibasuh. Air yang ketiga adalah air suci, ya, tapi sudah dipakai untuk bersuci, ya. Dan tidak dapat mensucikan kepada lainnya karena sudah terpakai, atau bahasa istilah fikihnya adalah
air mustakmal. Termasuk ke dalam bagian air yang suci tidak dapat mensucikan adalah air yang merubah salah satu dari beberapa sifatnya, ya, disebabkan campuran benda-benda suci sehingga menjadikan hilangnya nama kemutlakannya air tersebut, maka air itu sama dengan hukumnya air mustakmal dalam arti masih tetap suci tetapi tidak dapat mensucikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik remaja masjid, perlu saya sampaikan di sini, maksud dari sini adalah ketika air itu istilahnya bersih tetapi ada campuran yang suci, misalnya deterjen, kopi, teh, nah itu tidak bisa mensucikan. Dan saya perlu sampaikan juga bahwasanya ketika kita mencuci ini, nah, usahakan rendaman pertama itu adalah air saja, jangan dicampur dulu dengan deterjen ataupun rinso dan lain sebagainya. Usahakan satu bejana itu, satu istilahnya baskom, ya, satu baskom itu dalam keadaan air mutlak semua, yaitu air yang tidak ada campuran sama sekali, dan seterusnya baru dibuang air yang rendaman tadi, baru kita campur dengan rinso, deterjen ataupun pewangi yang lainnya. Jika tadi yang pertama kita sama-sama masukkan air bersih, terus masukkan juga air isnya campuran deterjen ataupun pemutih atau lain sebagainya, maka di situ termasuk kategori air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah merubah warnanya, merubah baunya, merubah sifat-sifat asalnya. Tuh, ya. Jadi untuk selanjutnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik remaja masjid, ketika kita mencuci, usahakan rendaman yang pertama itu belum dicampur sama sekali. Ya. Jadi untuk selanjutnya, nah, jadi mungkin ini kita salah satu ya yang perlu diperbaiki untuk kedepannya tentang masalah tohar, yaitu ketika mencuci pakaian. Jadi ketika sebenarnya udah mencuci, ya, rendaman pertama udah suci, udah bersih. Nah, ketika kita ingin menambahkan pewangi, itu di rendaman kedua. Ya, jangan rendaman pertama gitu. Sama ketika mesin cuci pun juga. Boleh kita rendamkan dulu di mesin cuci, jangan dicampur apapun, air dengan baju kotor kita jaga. Ya, sampai merendam, ya, habis itu kita buang, ya, air pertama tadi itu sudah bersih, udah suci. Ya, seperti mau direndam, udah selesai, udah basah semua, udah. Ya, itu kalau mau istilahnya dimasukkan pewangi, ya, tuh, ya, oke. Jadi itu kita perbaiki sama-sama mulai dari sekarang tentang cara bagaimana cara kita bersuci, ya. Selanjutnya adalah 4, yaitu air najis. Air najis itu air suci yang terkena najis yang tidak mampu. Air najis terbagi menjadi 2, ya. Jadi air najis, air yang tidak bisa dimaafkan, ya, ataupun bahasa kita air yang terkena najis, ya, dan dibagi menjadi 2. Yang pertama air yang sempit kurang dari 2 kula yang terkena najis, baik itu gerobak ataupun tidak. Di sini disebutkan air 2 kula, ya. 2 kula itu ukurannya, ya, tingginya 91,8 atau kita genapkan aja jadi 92 cm, lebarnya 92 cm, dan panjangnya pun 92 cm. Ya, itu adalah ukuran 2 kula. Tuh, ukuran 2 kula. Nah, dalam bahasa fikih pakainya 2 kula atau kula, di itu pakai Imam Syafi'i, entar 2 kula itu adalah ya 91,8 cm setaranya, gitu kan. Ya. Jadi apabila airnya yang sedikit,
ya udah kurang dari 2 bulan mau berubah, mau istilahnya warnanya berubah, baunya berubah, sifatnya berubah. Kalau terkena najis sedikit dah istilahnya apa? Najis. Terkecuali apabila air tersebut terkena najis yang mampu, yang dimaafkan, seperti kejatuhan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, semut, lalat, sebagainya. Sekali saja bangkai itu tadi tidak disengaja dimasukkan ke dalam air itu dan tidak menyebabkan berubahnya air, ya. Yang penting tidak darahnya mengalir, ya. Maka air yang demikian keadaannya adalah suci hukumnya, dan juga bila najis tersebut tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat pula membuat benda cair menjadi najis, maka hukumnya air itu tetap suci, ya. Oke, yang kedua dari pembagian air najis tadi adalah air yang banyak lebih dari 2 bulan yang berubah sebab kemasukan sesuatu, baik berubahnya sedikit ataupun banyak. Adapun yang dinamakan air 2 bulan menurut ukuran di negeri Baghdad adalah sebanyak 500 kati atau 100 gram. Inilah pendapat yang sahih. Sedangkan ukuran per 1 kati menurut pendapat Imam Nawawi adalah bernilai 128 dirham. Faslun fi dzikri shay'in minal a'yani mutanajjisah wa ma yadhuru minha bidiba'i ma la yadhuru. Pasal menerangkan tentang benda yang terkena najis dan benda yang dapat menjadi suci dengan dimasak, serta benda yang tidak dapat menjadi suci. Semua kulit bangkai, baik bangkai hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak, ada dapat menjadi suci dengan jalan disamak. Adapun cara memasak kulit bangkai tersebut, terlebih dahulu harus dihilangkan daging, darah dan sebagainya yang masih bertinggal dan melekat pada kulit. Wa kaifiyatud dam'i ayyan ji'udul jildi yu'afiluhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'asfin walau kana al-hirrifu najsan kadarki hamamin kafa fitab. Ya, meskipun itu berupa barang najis seperti kotoran burung dara, maka sahlah di dalam hal penyamaan. Illa jidal kalbi wal hinjir, semua binatang yang bisa dimakan ataupun tidak itu semuanya halal disamak atau dikeringkan, ya, kecuali kulitnya anjing dan babi, ya. Kulit-kulit bangkai hewannya dapat menjadi suci dengan dimasak tadi, mengecualikan kulit bangkai hewan anjing dan babi beserta anak-anaknya, meskipun anak tersebut keluar akibat perkawinan dengan hewan yang lainnya, misal dengan kambing, gitu kan. Babi dengan kambing melahirkan istilahnya anak kambing sembahnya, maka tetap hukumnya adalah haram ataupun tidak suci dalam penyamakan. Wa admu al-maitatu wa sya'ruha najisun wa qadal maitatu aidon bir najisatun wa uriduha al-ja'ila al-hayat bi-ghairi katin sar'iyatin fala yustasna hina idin janidul mudakkatin idza kharaja min batni ummihi maitan li anna dakaru fi dakatikum. Tulang, bangkai, bulunya ataupun rambutnya bangkai itu sendiri adalah najis semua, kecuali hewan yang disembelih dipotong menurut tata aturan syar'i. Sedangkan hewan yang matinya tidak dengan dipotong menurut tata aturan adalah hukumnya berstatus bangkai.
di dalam induknya. Ketika keluar dari perut induknya dan disebut sudah mati karena induknya disembelih, maka janin hukumnya bukan sebagai bangkai, akan tetapi hukumnya suci karena terbawa oleh kematian induknya yang disembelih. Summastasna min sya'ril maitati qawluhu illal adami ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Kemudian pengarang kitab ini mengecualikan rambutnya bangkai dalam perkataannya kecuali bangkai anak Adam. Artinya bahwasanya rambut bangkai anak Adam itu suci seperti bangkainya. Jadi istilahnya kita nyebut bangkai ya. Jasad kita yang mati itu adalah untuk manusia adalah suci, tidak najis. Faslun fi bayani ma yahrum isti'maluhu, menerangkan tentang tempat air, khususnya tempat air yang haram dipakai dan yang tidak haram. Berkata pengarang kitab ini bahwa memakai tempat yang terbuat dari emas atau perak tidak karena terpaksa baik laki-laki ataupun perempuan, maka hukumnya haram kecuali untuk makan dan minum dan yang lain dari keduanya. Dan sepertinya halnya haram memakai tempat, maka haram pula membuatnya meskipun tidak untuk dipakai. Ya, walaupun aku buat sendok dari emas itu nggak boleh. Ya, sendok dari emas, piring dari emas, pokoknya perabotan-perabotan, gitu kan istilahnya. Tempat-tempat dan sebagainya. Aidon al-inal matli bidahabin aw fiddati in hasala min at-tila'i shay'un bi'ardihi binan nar. Juga haram memakai tempat yang sepuh ya, dengan emas ataupun perak jika proses penyepuhannya dilakukan dengan dibakar api. Fa ikanat kabiratan lihajatin jaja ma'a karahati aw saghiratan murfal fa'aljinatin kurihat aw lihajatin fala tukrahu amma safiyatud dahab fatahrumu mutlaqan kama sahhahu Nawawi. Jika tambalan tersebut tujuan untuk kepentingan tertentu maka hukumnya boleh. Ya, tertentu di sini bisa lihat memakainya tetap makruh, sama halnya bila tambal kecilan hanya untuk perintahnya meskipun tambahnya kecil akan tetapi ada tujuan untuk kepentingan tertentu makruhnya tidak makruh. Sedangkan bila tambahnya mutlak berupa emas maka haram memakainya. Demikian menurut pendapat yang dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi. Selanjutnya pasal menerangkan tentang fardu wudu. Faslun fi furudil wudu wa huwa bidammil wawi fi ashari ismun li fi'li wa huwa al-muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddu bihi wa yastamilu al-awwal ala wurudi wa sunani. Kata wudu dibaca dhammah huruf wawunya menurut pendapat yang lebih masyhur. Yang dimaksudkan di sini ialah nama bagi suatu perbuatan dan dibaca kuat huruf wawunya seperti nama bagi suatu benda yang dibuat. Yang pertama tadi mengandung dan wada para musannif di qaulihi wa furudul wudu sitatun asya ahaduha al-niyah. Ya. Pengarang kitab ini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu dalam perkataannya bahwa fardu-fardu wudu itu ada 6. Ya, yang pertama adalah niat. Ya, pertama adalah niat. Ya. Menurut cara hakikat niat adalah menuju sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Jika tidak disertai mengerjakannya maka yang dinamai azam. Wa taqulu niyat indal ghusli awwali juz'in
minal wajhi aw muqtaranatun bidzalikal juz'i la jami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Niat tersebut dikerjakan ketika membasuh permulaan bagian muka, ya, artinya ia dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian muka wajah, tidak secara keseluruhan, tidak sebelum membasuhnya dan juga tidak sesudahnya membasuh muka. Seperti nawaitul wudu wa raful hadath asghari lillahi ta'ala. Nah, jadi kita permukaannya, Bu, ya. Niat itu dikerjakan ketika membasuh permulaan bagian. Ini muka pertama, permulaan bagian, ya. Tidak secara keseluruhannya pas ini nawaitul wudu raful hadath asghari lillahi ta'ala. Bukan setelahnya ataupun sebelumnya gitu. Jadi ada satu istilahnya sebagian kecilnya itu sudah diusap, ya? Bukan pas di tengah-tengah gitu, bukan juga pas setelahnya, ya? Bukan juga pas sebelumnya gitu. Jadi dikerjakan ketika membasuh permulaan bagian gitu, ya, itu di dahi. Wajib niat bagi orang yang menghilangkan hadas dari beberapa hadasnya atau baginya niat mengerjakan fardhu wudu saja atau pula niat bersuci dari hadas. Fa in lam yakul 'anil hadas lam yasihhu wa idza nawa ma yumtabaru min hadhihi niyat wa syaraqa ma hum niyatun tanaddubi aw tabarrudi sahha wudu. Apabila orang yang berwudu tidak mengucapkan niat menghilangkan hadas, maka tidak sah wudunya. Oleh karena itu, sebaiknya niat tersebut ditempuh dengan cara sebagaimana yang sudah biasa dikerjakan sehari-hari, ya. Yang kedua rukunnya adalah membasuh seluruh bagian muka. Adapun yang disebut dengan muka, wasani ghuslu jami'ul wajhi wa hadduhu tula ma baina manabiti sa'ri ar-rasi ghaliban wa akhiril lihyani wa huma al-'atmani alladhani yadbutu 'alayhima al-ansan as-sufla yajtami'u muqaddimuha fi ad-daqni wa mu'akhiruha fi al-uduni wa hadduhu 'ardu ma baina udunaini. Yang kedua adalah membasuh seluruh bagian muka. Adapun yang disebut dengan muka apa yang mana? Ya, maka batasannya adalah mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bagian bawah. Sini ada kepala bagian bawah, tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bagian bawah dagu dan mulai dari sentil tempat anting-anting, telinga yang kanan sampai telinga yang kiri, ya. Jadi pas itu, dagu bagian bawah semua. Kalau sini udah leher, ya, sini udah. Wa idza kana ala wajhi sa'ru khafifun aw kasifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma basyaratil lati tahtahu. Apabila ada bagian muka tersebut terdapat rambut yang tumbuh, baik tumbuh tipis, jarang-jarang ataupun tebal, maka wajib membasuh bagian luar dan bagian dalam, yakni bagian menjadi tempat tumbuh. Tahu di sela-sela gitu, bukan hanya sekedar kanan, tidak, termasuk tidak menempel ke kulit bagian wajah kita. Jadi yang ada tumbuh di bagian wajah itu rambut, baik tebal ataupun tipis, silakan dibasuh juga di atasnya dengan ke dalam-dalamnya. Adapun jenggot yang tebal, yakni sekiranya orang yang berbicara di dalamnya tidak mengetahui kulitnya, maka cukuplah membasuh pada bagian lahir tersebut. Berbeda dengan rambut yang tipis. Kita sekiranya orang yang diajak berbicara dapat melihat kulitnya, maka wajilah menyampaikan air ke kulitnya. Kalau yang tebal enggak kelihatan kulitnya, ya, bagi orang yang diajak kawannya boleh tanya kelihatan enggak, gitu kan?
kalau kelihatan kita harus menempelkan air itu ke mulutnya, kalau ada sebagian di ketiga adalah membasuh dua tangan sampai ke siku-sikunya. Wasalis usdul yadaini ilal mirfaqaini fa in lam yakul lahu mirfaqaini ibra qadruhuma wa yajibu ghuslu ma ala yadaini min sa'li wa sil'ati wa asnu jaidata wa fira wa yajibu ijalatu ma tahtaha min wa sab'in yamna'u husulal ma ilaih. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai ke siku-sikunya, ya. Maka pembasuhan dapat dilakukan dengan cukup memperkirakan saja, dan juga wajib membasuh benda-benda yang terdapat pada dua tangan, misalnya rambut, bulu, anak jari tambahan kuku, dan semua benda yang ada di bawah, maka wajib dihilangkan. Sebabkan hal itu dapat mengakibatkan terhalangnya air untuk sampai di bagian yang ada di bawah kuku. Jadi kalau kuku panjang, maka kuku silakan dibuang, karena bisa ada rongga-rongga sini, itu adalah ujungnya ada. 4. Mengusap sebagian dari kepala baik laki-laki maupun perempuan. Juga diperbolehkan mengusap sebagian rambut yang ada pada batas kepala, sedangkan cara mengusapnya tidaklah harus dengan tangan, akan tetapi diperkenankan mengusap dengan memakai kain bekas atau lainnya. Seandainya terjadi seseorang yang membasuh kepalanya bukan mengusap, maka hukumnya diperbolehkan. Demikian pula bila orang tersebut memasukkan tangan yang sudah dibasahi air misalnya kolam, maka hasilnya tidak bergerak dengan itu, maka hukumnya salah. Ini untuk kepala sebagian saja yang mungkin kita akan lihat ataupun pernah melihat, maksudnya ada yang masuk kepala sebagian, ada yang dari depan ke belakang, lalu ke atas lagi. Nah, itu mungkin berbeda-beda dalam bermazhab. Kita ada 4 mazhab: mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ya. Dan semuanya itu masih dalam istilahnya syar'i, ya. Dan mereka berempat adalah imam-imam besar yang ngerti tentang hukum dan syariatnya. Itu mereka melakukan walaupun berbeda tetapi sesuai dengan hadis ataupun perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu membasuh dua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi silakan basuh kakinya sampai ke mata kaki, sampai ke atasnya itu. Nah, batas membasuh kaki. Lebih gimana? Lebih baik Pak kan? 6. Harus tertib, ya. Fasadis at-tartibu bil wudu'i ala ma ay ala wajhi alladhi dakarnahu bi adil furudi falau nasiyat tartibu lam yakfi walau wasal arba'atan aw a'dha'ahu dab'atan wahidatan bi'idnihi irtafa hadatsu wajhi faqat. Harus tertib, harusnya itu berurutan. Di dalam mengucapkan itu sesuai dengan urutan berwudu yang telah diatur oleh syar'i. Seandainya terjadi orang yang berwudu itu lupa mengerjakan waktu syar'i, maka hukumnya tidak sah. Demikian pula jika terdapat 4 orang, mereka ini sama membasuh beberapa anggotanya. Orang yang berwudu meskipun hanya sekali dengan seizin dari yang berwudu, maka hukumnya hilang hadasnya, hanya pada bagian muka saja. Harus tertib, pertama muka, kedua tangan, ketiga situ membasuh sebagian kepala, kaki sampai kepala. Wasunatu ayyul wudu'i asrul asya wa fi ba'di nusahil matni asru khisalin at-tasmiyah. Pertama,
Adapun sunnah-sunnah wudu ada 10. Pertama membaca bismillah. Ada permulaan paling tidak membaca bismillah dan semuanya. Bismillah. Minimal kita mengucapkan bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seandainya ia tertinggal membaca bismillah, maka boleh dibaca di tengah-tengahnya. Bila sampai selesai wudu masih belum membaca bismillah, maka cukup tidak perlu membaca. Nah, ini sunnah. Ya. Tapi kalau bisa dibaca. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan yang dikerjakan sebelum berkumur-kumur, dan jika ragu dalam mengucapnya maka sunnah membasuh sampai 3 kali. Cuci tangan dulu di sela-selanya itu sampai pergelangan tangan, pergelangan. Ketiga, berkumur. Wal madmadatu ba'da ghusli kaffaini wa yahsul aslu sunnati bi idni halil ma fil fam. Berkumur sesudah membasuh kedua telapak tangan. Jika orang yang berwudu itu memasukkan air ke dalam mulut, maka yang mengkumurkan air itu di dalam mulutnya atau memuntahkannya, maka yang demikian ini sudah termasuk mendapatkan kesunatan. Ya. Yang keempat, wa mas'u jami'ur ra'si wa fi ba'di nusahi al-matni wa isti'abu ra'si bil mas'i amma mas'u ba'du ra'si wa wajibun kama sabaqa walau lam yurid naj'ama ala ra'sihi min amamatin wa nahwiha kamala bil mas'i alaiha. Keempat, meratakan di dalam mengusap kepala. Ada mengusap sebagian daripada kepala, maka hukumnya sudah jelas, yaitu wajib. Nah, tapi kalau kita ingin sunnahkannya itu meratakan di dalam mengusap kepala. Kan ada yang sebagian itu cukup, gitu kan. Ada yang mau mengerjakan sunnahnya itu diusapkan seluruh kepala. Kelima, mengusap seluruh bagian kedua telinga. Masul udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid aw ghara bal ra'si wa sunnatu fi kafatin masliha ay yadkhulal musabbihatihi fi samakhaihi wa yudirahuma 'alal ma'atif. Mengusap seluruh bagian kedua telinga, bagian atau belakang sang lipat-lipatannya, juga sampai pada lubang-lubang telinga itu dengan memakai air yang baru. Tidak boleh menggunakan air yang terdapat pada bagian muka atau yang di kepala. Adapun caranya mengusap telinga supaya dapat rata, itu jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang, lalu diputarkan, digerakkan dari arah bawah ke atas. Kemudian ibu jari digerakkan di belakang telinga. Kemudian kedua telapak tangan dibasahi air ketunjukan dengan kedua telinga secara jelas. Jadi jari telunjuknya dimasukkan ke lubang, ya, diputar dari lubang lalu naik ke atas. Yang apa? Yang ibu jarinya dari belakang telinga. Nah, memasukkan air ke dalam sela-sela rambut jenggot yang tebal bagi orang laki-laki itu yang keenam. 7, dan sudah juga memasukkan air pada sela-sela jari kedua tangan dan kaki. Nah, kaki sudah jari ataupun ya. 8, sunnah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Ya, anggota yang kanan dulu. Kalau membasuh tangan kanan dulu, basuh kaki dulu, telinga kiri dulu, kanan dulu, ya. Mendahulukan bagian kanan. 9, sunnah mengulang 3 kali pada setiap anggota yang dibasuh atau diusap. Bersuci itu sunnah mengulang 3 kali. Yang 10 terakhir, sunnah sambung menyambung, artinya perbuatan wudu membasuh mengusap di antara dua anggota tidak boleh berhenti lama, tetapi segera dilakukan pencucian satu anggota dari anggota yang sebelumnya.
ya nyambung. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Ya, menerangkan tentang bersuci dan tata krama orang-orang yang membuang hajat ataupun bahasa kita BAB, buang air besar. Wal istinja wa huwa min najawti as-say'a ay qata'tuhu fa ka'annal mustanjiya yaqta'u bihal ada an-nafi wajibun min khurujil bauli wal ghaid bil ma'i aw bil hajari wa ma fi ma'nahu fi kulli jamidin tahirun qalin ghairu muhtaram. Istinja ialah aku memutuskan sesuatu artinya. Maka sesungguhnya orang yang hendak bersuci itu akan memutuskan sesuatu kotoran dari dirinya. Istinja itu hukumnya wajib. Ya, disebabkan karena kencing ataupun buang air besar, nah, kecil ataupun air besar, istinja dilakukan dengan menggunakan air ataupun batu dan benda-benda keras yang sejenis batu yang suci serta dapat menghilangkan najis yang tidak diharamkan. Jadi istinja adalah sesuatu yang diputuskan. Nah, diputuskan maksudnya kita memutuskan dari kita dengan kotoran. Dengan cara apa? Ada dengan benda-benda keras, batu ataupun yang sejenisnya serta dapat menghilangkan najis yang tidak diharamkan. Tetapi yang lebih baik dalam bersuci itu adalah bagian dengan menggunakan beberapa batu dahulu, kemudian menggantinya dengan air. Sedangkan kewajiban bersuci dengan menggunakan batu yang diganti adalah dalam mengerjakannya betul dengan tiap kali usaha. Meskipun dengan satu batu yang memiliki 3 sudut, seseorang yang bersuci boleh meringkasnya, yakni boleh memilih dengan air saja atau dengan 3 batu saja yang dapat membersihkan tempat najisnya tersebut. Jika memang dengan 3 batu saja sudah membersihkan najis. Sedangkan bila tidak dapat, maka hendaklah menambah jumlah bilangan batu sehingga benar-benar bersih. Fa in arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal li'annahu yujilu 'ainan najasati wa atharaha. Apabila ingin untuk meringkas, maka yang lebih baik dengan menggunakan air saja, karena air itu dapat menghilangkan najis dan bekas-bekasnya. Wasartul istinja bil jajarani aw la yahi bil hajarani aw la yajif wal kharijun najis wa la yantaqidu an mahallil khurujihi wa la yaqra'u alaihi najasun ala akharihi ajnibun fa inna tahu sartun min dalika ta'ayyana al-ma. Adapun syarat bersuci dengan beberapa batu yaitu sekiranya najis yang keluar itu tidak dalam keadaan kering, itu basah ya, dan tidak berubah dari tempat keluarnya serta tidak mendatangkan najis lain. Jika seandainya sunyi satu syarat dari syarat tersebut, maka sebaiknya menggunakan air saja. Wal bunyanu fi hadha kas-sahra bisyartin. Adapun bangunan sebagaimana yang terdapat di suatu tempat bukan khusus WC, maka ia seperti halnya tanah lapang dengan syarat sebagai yang telah disebutkan di muka tadi. Kecuali bangunan yang memang disediakan khusus untuk WC, maka secara mutlak ya harus tidak haram hukumnya. Dan supaya menjauhi bagi orang-orang yang mendatangi hajat dari air yang berhenti, baik birok ataupun kencing. Adapun berak ataupun kencing di air yang mengalir, meskipun air sedikit mengalir maka hukumnya makruh. Sedang bila mengalirnya banyak maka tidak makruh. Tapi yang lebih baik sedapat mungkin dijauhkannya meskipun air itu mengalir banyak. Bahkan menurut Imam Nawawi, haram hukumnya mendatangi hajat di air yang sedikit maka air itu mengalir atau berhenti.
Oke, mungkin ini saja pertemuannya yang dapat saya sampaikan, karena masih banyak pertemuan-pertemuannya dalam 1 bulan ke depan, karena program KKN ini adalah bukan sekali 2 pertemuan, tetapi sampai sebulan ya pertemuannya. Jadi santai saja ya. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya pada sesi-sesi selanjutnya. Ini adalah perkenalan aja di pertemuan pertama ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.